Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kitab suci mencatat bahwa Allah mengutus malaikatnya untuk membimbing dan mengantar kita menuju kepadanya. Dalam Keluaran 23 ayat 20, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ini bukti nyata jika Allah sungguh mencintai dan mengasihi kita. Tepatlah jika dikatakan bahwa manusia sungguh berharga di mata Tuhan. Tepatlah jika dikatakan bahwa manusia sungguh berharga di mata Tuhan, karenanya perlu dituntun dan dilindungi agar ada di jalur dan jalan Tuhan, jalur kebaikan dan jalan keselamatan. Hari ini kita bahas tentang malaikat. Saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa malaikat itu ada? Angkat tangan. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saudara tahu yang namanya gempa Jogja? Gempa bumi Jogja? Waktu lahir anak saya yang pertama, namanya Felicia. Saya masih ingat itu. Istri saya bicara sama saya, Papi, untuk anak pertama ini lahir ingin di Jogja. Karena ada orang tua dan adik-adiknya. Ya udahlah, kan biasanya kalau anak perempuan inginnya kalau waktu melahirkan kan ada bersama orang tuanya. Betul? Nah, padahal di Solo udah punya rumah, terpaksa di Jogja ngontrak. Nah, Felicia anak pertama itu lahir baru berapa minggu. Waktu baru berapa minggu, tiba-tiba dapat suara jelas sekali. Daud, ada apa Tuhan? Hari ini engkau keluar dari Jogja. Ada apa Tuhan? Nah, kadang tuh Tuhan tidak ngasih penjelasan. Tuhan bicara sama saya, keluar dari tempat ini. Segera hari ini juga. Segera engkau keluar. Keluar dari tempat ini. Saya bangun, saya ngomong sama istri saya, Mami, hari ini juga kita kembali ke Solo. Keluar dari tempat ini. Oh, gak bisa, ini kan kontrakan masih lama. Biasa perempuan gini. Banyak bahasa roh. Gak bisa, gini. Oh gini mau, ini. Wah, dia ngomong gitu. Wah. Nah, saya ngomongnya, lah kamu milih suami atau keluarga kamu? Ya kan, shock terapi bekas dukun kan pinter. Ya ikut suami, ikut saya, enggak usah ribut. Ya barang-barang yang ngangkat siapa? Langsung saya ngomong, saya ngangkat. Tak lihat barangnya, oh enggak kuat saya. Banyak lemari, banyak lain-lainnya. Nah, saya telepon kawan saya namanya Andre yang ada di Solo. Andre, ada apa Pak Daud? Saya minta tolong. Siapkan sopir 1 sama tukang angkat berapa orang. Ada apa Pak Daud? Pokoknya hari ini saya harus keluar dari tempat ini. Lu ada apa Pak Daud? Tolong Dri. Yaudah baik. Langsung siapin sopir sama truk. Nah, angkat barang. Hari itu juga udah.
sore ini berangkat. Berangkat ini. Nah, saya naik mobil CR-V. Itu ada panci, ada piring, gini. Nah, istri saya gendong anak saya. Kan kadang kalau di jalan ada polisi terus, glundang. Wah, dia gini terus. Bahasa roh mimil terus. Wah, tak biarin aja lah. Ini mau glundang. Sampai Solo. Waktu sampai Solo, tiba-tiba dapat suara Tuhan lagi. Siapkan bahan makanan di rumahmu. Beli sekarang. Wah, langsung beli Indomie, beli beras, beli daging, apa semua ada. Sangat beli arang juga. Istri saya tanya, arang itu apa? Jaga-jaga kalau nanti lampu mati bisa kipas-kipas. Nah, udah. Nah, sudah toh? Semua udah pindah semua. Tengah malam baru dapat suara. Engkau sudah keluar dari tempat itu. Saat ini sudah waktunya aku menginjakkan kakiku di Jogja. Laut bergelora. Apa yang terjadi? Malam itu gempa bumi. Itu tempat yang saya kontrak sekitarnya gitu. Mertua saya sama adik-adik istri saya lari ke Solo. Cari bahan makanan susah. Karena minimarket, supermarket diserbu semua. Nah, mereka sampai ke rumah saya. Loh Daud, kok kamu bisa keluar dari situ? Pindah, kenapa enggak beritahu saya? Saya beritahu, saya dapat suara Tuhan, suruh keluar. Kenapa enggak ngomong ke kita? Supaya kita ngungsi juga. Saya juga enggak tahu, suruh keluar aja. Dan apa yang terjadi? Mertua saya kaget, karena apa? Udah ada Indomie, ada beras, macam-macam semua ada. Saya beritahu, karena waktu itu Tuhan beritahu saya, suruh nyiapin makanan. Nah, setelah itu, makanya sampai sekarang saya punya pengalaman, kalau kita ini punya anak kecil, kalau bisa ngalah, jangan ngasih tempat tidur yang tinggi segini. Lebih baik sementara waktu ya di bawah aja. Pengalaman apa? Ini pengalaman. Anak saya Felicia, habis gempa itu besoknya ditidurkan di ranjang. Ranjangnya tinggi segini. Biasa perempuannya suka ngaca sama bengesan toh, gini loh. Nah gitu lah. Udah merah pun gini-gini, di rumah pun tetap gini-gini kan. Padahal belum tentu keluar rumah, betul? Gini-gini, pas gini-gini. Wah. Nah, anak saya Felicia, anak pertama ini belajar gini nih, blek, gelundung, blek. Ke lantai langsung kepala bagian belakang. Buk gitu lah. Isi saya lihat pucat. Pikirannya apa? Gagal otak, betul enggak? Blek. Istri saya udah pucat, panik gini. Oh, saya juga kaget. Jatuh gini. Tiba-tiba ada di samping saya. Setelah gempa itu tepuk gini. Jangan takut. Langsung tangannya gini, ditunjukkan. Pada waktu Felicia itu jatuh, plek. Ada satu tangan, yaitu tangan malaikat, kelihatan gini. Megang bagian ini, sehingga yang betul bek itu tangannya malaikat itu. Tunjukkan ke saya. Bek gitu. Istri saya ngomong, tapi tetap kita cek ke dokter gitu loh. Udah mami tunjukin saya. Malaikat itu tangannya gini. Jadi pada waktu anak saya jatuh, blek tangannya gini. Sehingga ada benturan gini. Gitu dah. Dan apa yang terjadi? Hari itu juga dicek ke dokter. Tidak ada luka, tidak ada benjol, tidak ada sakit apapun. Sampai dicek ininya semua. Nah, Alkitab berkata menatang. Betul? Apa saudara? Supaya tidak jatuh. Di situ saya lihat bahwa malaikat itu ada. Amin. Amin. Makanya setiap kali doa, saya selalu berdoa, Tuhan kirimkan malaikat
untuk menjaga setiap jalanku. Untuk membebaskan aku dari yang jahat. Nah, saya masih ingat juga Pak Irman, saya rasa pernah tahu itu. Masih ingat gak waktu KKR di Tunjungan Plaza? Waktu itu Pak Irman belum terkenal sehebat ini. Ini orang hebat, saya tidak sehebat dia. Padahal kira-kira 20 tahun yang lalu dia ikut pelajaran saya. Sekarang saya ganti ikut pelajarannya dia. Waduh. Waktu itu ya tentang pelepasan pada dasarnya. Itu di Tunjungan Plaza. Saya masih ingat saudara. KKR, mantan dukun santet. Nah setelah itu ada siapa tuh Eko Hidayat ya. Wah Eko Hidayat. Waktu itu kan di mantan dukun santet. Ada Eko Hidayat gini. Nah di lantai bawah itu ada namanya nuansa supranatural ya. Ada nuansa supranatural dukun-dukun praktek. Nah di lantai atasnya itu kita gunakan KKR pelepasan. Itu kejadian itu. Itu yang di lantai bawah, dukun-dukun sama pasiennya nyasar semua ikut KKR. Jadi KKR paling kacau ya hari itu lah. Kenapa? Dukun sak pasiennya ikut KKR. Jadi ini tempat kebaktian, di luar itu untuk jual beli jimat. Waduh itu KKR betul kacau itu. Dan apa yang terjadi? Waktu itu kan saya belum, jatah saya khotbah itu hari kedua. Hari pertama itu bukan saya. Nah, wah, 2 pendeta kumpul gitu. Nah, yang senior beritahu saya, Daud, saya ini kan sudah senior, kamu itu kan junior. Karena saya yang senior berbaik hati sama yang junior. Hari pertama dulu kamu yang khotbah. Seminar. Kan saya baru bertobat, sekolah Alkitab, ya ingin khotbah kan? Baik. Saya enggak tahu bakal yang nanti di tempat kakak itu banyak dukun. Waktu itu 2 pendeta dudukin. Pak Daud dulu penginjil yang khotbah. Oh Pak, saya kan junior, Bapak yang senior. Enggak bisa, kita menghargai. Nah ya udah. Saya keluar dari tempat itu, duduk di depan. Waktu duduk di depan, saya lihat ke belakang. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa keris, ada yang pakai kupluk gitu. Waduh, dukun pasien kumpul semua. Ada Kristen juga, yang Kristen jemaat. Waduh, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, waktu aku belum bertobat, aku nyantet gilbet seorang diri, dikeroyok pendeta-pendeta. Tapi setelah saya bertobat, dikeroyok dukun. Waduh gimana ini? Tapi udah telanjur saya di sini. Kaki saya juga keder juga. Waktu itu ada suara Tuhan jelas sekali. Waduh, ini saksinya Pak Herman tuh. Maju, aku di depanmu. Saya berdoa. Waduh, saya ada di mimbar, plak. Tiba-tiba ada suara lagi. Katakan kepada mereka semua, yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Yang jimat-jimat keluarkan semua. Tuhan, ini suaramu atau bukan? Mati loh, saudara. Itu rekamannya tuh kalau ada tuh ya. Yang punya jimat-jimat keluarkan semua. Yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Wah Tuhan, ini suaramu atau bukan? Ini harus uji roh, bukan hanya 2 kali, berkali-kali. Ini suara Tuhan atau bukan? Wah. Suatu katakan. Ya saya katakan, semua yang punya jimat keluarkan semua. Yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Tapi mata terpejam, tanda pasrah. Udah.
Waktu saya pejam mata, udah pasrah, udah. Ada angin kencang. Yes, 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 yes. Apa yang terjadi? Saya buka mata gini. Wah, ketemu Tuhan di surga nih. Udah buka mata gini. Saya ngeliatin tek gitu. Saya lihat ada tiang awan. Dan sini ada tiang api. Dan di tengah-tengah tiang awan, tiang api itu ada malaikat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Itu saya buka mata. Itu sekitar saya khotbah ini paku jarum ada semua. Itu terbang semua. Dan apa yang terjadi? Hari itu banyak yang bertobat, 200 lebih ya. Saya minta didoakan masuk Tuhan. Wah, dukun-dukun pasiennya datang semua. Nah, tapi di situ saya lihat malaikat itu menjaga nyawa kita. Nah, di situ saya melihat malaikat itu ada. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, ada lagi, saudara. Kerusuhan Sampit, itu saksinya ada. Waktu itu saya sama, sekarang kawan saya ini jadi Wakapolda di NTT. Namanya Klimen Dwi Karyanto. Waktu itu dia masih pangkat kumpul di Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Waktu itu dia pakai mobil Timor jemput saya. Pak Daud, habis tak doain dia ngomong, Pak Daud mau kemana? Mau ke Sampit, ikut enggak men? Namanya Klimen Dwi Karyanto. Pangkatnya itu kumpul. Dia jemput saya pakai mobil Timor. Pak Daud, jangan ke Sampit, sana baru kerusuhan, penggal-penggalan kepala. Yang dari sana aja keluar, Pak Daud masuk. Gini men, tapi saya disuruh Tuhan untuk ke sana. Oh, gini Pak Daud, kalau kamu ke sana saya tidak bisa dampingi. Loh, kenapa men? Loh, kamu kan kawan saya. Pertama, bukan wilayah saya, gitu loh. Karena kan saya kan Kalimantan Selatan, situ kan Kalimantan Tengah. Kedua, saya aja keluar. Kok mau masuk lagi? Nah, padahal bener, iya. Saya ngomong sama Klimen Dwi Karyanto. Udahlah, kalau jadwal saya mati, ya mati. Gosok gigi keselak odol mati, betul lah. Udah jadwalnya, betul? Tapi kalau jadwal saya belum mati, men, diberondong peluru, ditembak kanan kiri, tidak mati. Gimana berarti? Setengah mati. Si Klimen yang ngomong ini, Pak Daud, dipikir dulu Pak Daud. Sekarang jadi Wakapolda di NTT itu. Klimen Dwi Karyanto. Bintang 1. Udahlah, saya berangkat. Kamu udah ikut? Saya berangkat. Nah, saya berangkat. Waktu saya berangkat, Sampit, datang ke Pangkalan Bun. Nah, orang-orang Madura pada lari semua ke Pangkalan Bun. Karena dekat pelabuhan. Orang-orang Dayak yang mau nyerang itu, orang Madura, sudah sampai di Pangkalan Embun. Masuk. Nah, di tempat itu digunakan KKR, mantan dukun santet Daud Tony. Orang-orang Dayak yang mau ngejar orang Madura ini berhenti dulu, malah ikut KKR di Pangkalan Bun. Ketua panitia baru ngucapin kata sambutan. Wah, itu kejadian. Tiba-tiba ada orang Dayak berdiri gini, dibacain mantra gini, des, ketua panitianya langsung jatuh roboh di tempat. Ilmu Dayak itu. Di depan banyak orang Kristen, jemaat. Ini mereka bawa mandau dan bawa panah. Dibacain mantra gini, ketua panitianya, bus, jatuh. Demonstrasi ilmu hitam di depan. Waktu itu
Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini pas perang aku kesini. Nah, Tuhan bicara sama saya. Daud ada apa? Maju ke depan. Katakan yang namanya Daud Tony kamu. Kalau mau nyoba ilmu sama kamu. Katakan gitu. Tuhan, gimana? Percayalah, aku menyertaimu. Ya, saudara gini ya. Di mimbar saya ngomong, tadi tuh ketua panitia yang namanya Daud Tony saya. Saudara kalau mau nyoba ilmu, gunakan ilmu kalian semua. Tapi adu ilmu itu tidak boleh nyentuh badan. Jarak jauh. Kalau itu nyentuh badan namanya jotosan, betul? Nah, kalau adu ilmu tatap mata dengan mata, jarak jauh. Adu kekuatan, gitu. Udah. Saya ngomong demikian, itu ada bawa mando, bawa itu panah, sumpit, KKR itu, KKR paling kacau juga itu. Dan apa yang terjadi? Saya ngomong demikian, ada angin, tiba-tiba saya lihat ada kilatan petir. Di situ saya lihat malaikat Tuhan berperang. Itu dari mimbar sini sampai situ. Modelnya gini dah. Ting 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 gitu dah, sampai sono dah. Dan apa yang terjadi? Saya ngomong, saya lihat malaikat Tuhan, pedang malaikat itu seperti petir dah. Untuk menangkis semua ilmu-ilmu mereka dah. Dan apa yang terjadi? 1 jam saya khotbah. Saya ngomong, sekarang yang ngirim ilmu santet ke saya maju ke depan semua. 200 orang datang. 200 lebih. Bawa mando, bawa panah gitu tuh. Bertobat. Dan apa yang terjadi? Kota Pangkalan Embun tidak terjadi kerusuhan sampai sekarang. Karena yang mau nyerang kota itu bertobat. Jadi pada waktu mau perang tidak jadi. Karena masuk ke tempat KKR. Dan malaikat Tuhan menjaga. Nah, makanya dari situ saudara saya lihat satu hal. Saudara, setiap kali doa, Tuhan kirim malaikatku untuk menjaga setiap langkahku. Amin. Dan jagai hidupku, keluargaku. Saudara, malaikat itu ada. Satu pengalaman, saya ulangi lagi pada Pak, yang tidak bisa lupakan. Waktu ayah saya mau meninggal, saksinya Pak Bambang, tanya Pak Bambang. Pak Bambang ini ya. Nah, sebelum ayah saya meninggal, 2 minggu ada suara malaikat. Siapkan tanah kuburan untuk ayahmu. Gitu. 2 minggu. Padahal ayah saya itu masih sehat. Siapkan tanah kuburan ayahmu. Kaget saya. Ngomong sama adik saya, Yohan. Han, yuk cari tanah kuburan di Delingan. Untuk siapa? Untuk papa. Ini papa saya masih sehat. Papa mati tau, Daud? Iya. Nah, papa saya itu kalau ngomel kan kebun binatang semua. Mulutnya belum bertobat. Saya ketemu papa saya. Daud, kamu cari tanah kuburan untuk siapa? Untuk papa. Hah? Aku memang mati toh, Daud? Iya. Dia diam gitu. Diam begini. Betul aku mati, Daud? Iya. Hari itu semua utangnya dilunasin. Utang-utang dilunasin. Pajak-pajak dibayarin semua.
Dan dia nyetrika baju-bajunya dia, termasuk baju yang untuk nanti pemakaman dia. Waktu itu saya khotbah di Jakarta, menuju ke Surabaya karena mau khotbah di Victory. Dijemput Pak Bambang di pesawat. Dapat suara Tuhan lagi. Daud, ada apa Tuhan? Papamu pulang. Hari ini kupanggil. Batasnya jam 10 malam. Sebelum jam 10 malam, beritahu keluargamu semua dan teman-temanmu. Gitu. Pak Bambang ada di situ. Dan di situ ada suara. Itu suara malaikat lagi. Beritahu. Udah. Ada Pak Bambang. Ada Rwanda waktu itu. Saya telepon sama kawan saya. Pak Gilbert, ada apa Pak Daud? Ini papa saya mau meninggal jam 10. Loh. Papamu sakit apa? Enggak sakit. Enggak sakit. Tahu saya dikasih tahu nih, berarti jam 10 malam. Teman-teman tak telepon semua. Semua tak kabarin. Nanti ngelayat papa saya. Adik saya, mama saya. Mama ada di mana? Ini sama papa baru makan bakso. Orang masih sehat. Makan bakso, iya. Tadi pagi mencret. Oh yaudah, ini papa makan bakso sama mama. Yaudah. Saya masih ingat itu. Jam 8 dapat berita serangan jantung. Sehat-sehat aja. Jam 9.30 malam saya doa, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tapi aku ingin melihat papaku untuk terakhir kalinya. Kendalanya saya ada di Surabaya, papa saya di Solo. Itu seperti layar, tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya ngelihat papa saya jam 9.30 malam. Dadanya dipegang gini. Ada satu sinar dalam tubuh papa saya keluar. Hitungan di bawah 1 detik. Ada pintu dan malaikat Tuhan menjaga di situ. Pintunya terbuka. Papa saya mau masuk pintu itu, langsung ditok. Tok, 69 tahun. Saya baru mengerti kalau orang mati dalam Tuhan itu tidak dihitung sesuai KTP. Kalau KTP kan kita lahir tanggal berapa, jam berapa. Betul? KTP tanggalnya. Kalau nanti di Firdaus itu dihitung sejak dalam kandungan. Waktu sel telur sel sperma ketemu itu dihitung hari pertama. Kalau kita kan lahir KTP. Betul? Betul? Kalau di sana enggak, di Firdaus enggak. Dilihat dari dalam sejak dalam kandungan. Makanya orang kalau menggugurkan kandungan itu pembunuhan. Nah, apa yang terjadi? Ditok 69 tahun. Papa saya masuk. Ada Pak Stefanus Pinky yang meninggal sebelumnya. Jemput papa saya. Kok jang Pak di sini ya? Kita ketemu lagi, haleluya. Berarti nanti kita di Firdaus saling mengenal. Karena menyapai. Ngomong sama sebelahnya, kita saling mengenal. Ini mengenal. Kok jang Pak di sini ya? Kita ketemu lagi, haleluya. Berarti saling mengenal. Waktu itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, suruh papaku keluar, aku yang gantiin. Kok enak di situ gitu lah. Tuhan beritahu, belum waktumu.
Dan apa yang terjadi? Pintu ditutup lagi. Des. Istri saya telepon jam 9.45 malam. Papi, papa sudah meninggal. Saya ngomong, ya, ini saya ketemu papa. Di situ saya lihat. Di Firdaus pun pintu gerbangnya yang menjaga adalah malaikat. Jadi kalau kita mati dalam Tuhan, itu langsung di Firdaus. Tidak keluyuran cari angpau sama bakpao. Amin. 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 Nah, dari situlah saya lihat. Malaikat pun juga menjaga di gerbang-gerbang itu. Dan perlu saudara tahu. Sebelum saya akhiri, boleh saya ngomong sebentar Pak? Saya beritahu pada saudara. 2014 saya pernah dianggap orang gila. Waktu itu saya berkata apa saudara? Bahwa nanti akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018-19. Badainya akan datang 2020. Dan bulan 6, bulan 7 akan terjadi stagnat ekonomi. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Nah nanti bentar lagi tahun 2021. Nanti akan saya memberitahu pada saudara langkah apa yang harus engkau lakukan. Untuk menuju tahun 2023. Waktu saya khotbah itu dianggap orang gila. Halusinasi macam-macam. Tapi saya khotbahkan terus. 2019. 2020 awal Januari. Pak Gilbert ditanyain banyak orang. Pak Gilbert tahu enggak? Daud Tony itu ngomong. 2020 terjadi krisis gini-gini. Buktinya mana? Gitu lah. Ada yang ngomong, tidak ada dasar hukum ekonominya. Tidak ada ini. Pak Gilbert jawab apa? Ini kan baru Januari. Kita lihat aja akhir Desember. Apa yang terjadi saudara? Januari saya jadi bahan ketawaan saudara. Karena tidak ada dasar hukum ekonomi katanya. Februari, Maret, April, Corona. Betul? Bulan Mei, bulan 6, bulan 7. PSBB, betul? Stagnat ekonomi seluruh dunia loh, betul? Indonesia. Dan udah tahu, tahun depan, ingat saudara, apakah akan berhenti Pak Daud? Belum. Ekonomi akan seperti ini lagi. 2021. Baru nanti akan ada perubahan. 2022. Itu pun pelan. Nah, mulai inflasinya kapan? 2022.